Hello students, are you ready to study? Nah, seperti yang sudah saya tulis pada judul, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan passive voice untuk kelas 9 SMP. Nah, apa itu passive voice? Mari kita lihat. Oke, chapter 8. They are made in Indonesia. I'm made in Indonesia. Okay. We will learn how to use sentence in the passive voice to describe object. Kita akan mempelajari penggunaan dari kalimat pasif untuk menjelaskan suatu objek. What is passive voice? Why do we use passive voice? Nah, jadi apa itu kalimat pasif dan mengapa kita menggunakan kalimat pasif? Nah, nanti saya akan menjelaskan mengenai semua itu. The definition of passive voice. Passive voice is type of sentence in which the subject receives the action of the verb. Jadi, kalimat pasif adalah jenis kalimat di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja. Oke. Examples. Active. Rani eat a mango. Bentuk pasifnya, a mango is eaten by Rani. Nah, mengapa struktur kalimatnya jadi seperti itu? Nanti akan saya jelaskan. From the definition above, we know that passive voice is a sentence in which the subject is don't take an action but receiving an action. Nah, jadi dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa kalimat pasif itu adalah kalimat yang mana subjeknya tidak melakukan action, tindakan, melainkan dia menerima an action, tindakan dari kata kerjanya. For examples, in Indonesian language, the verb added prefix di, like disapu, ditanam. Nah, seperti dalam bahasa Indonesia, kata kerjanya diawali kata di untuk mengubah makna kata kerja tersebut. Seperti contohnya disapu, ditanam, dan lain sebagainya. Note, nah perlu kalian perhatikan. An active voice that can change into a passive voice is only active voice that included transitive verb. Nah, jadi kalimat aktif yang bisa dirubah ke bentuk kalimat pasif hanya kalimat aktif yang menggunakan kata kerja yang memerlukan objek langsung. Oke? Jadi jangan sampai kalian lupa. Examples: bring, buy, write, make, etc. Oke, contohnya ada banyak ya. Bring, buy, write, make. Terus kata kerja yang lain-lainnya lagi. Otherwise, active voice that included intransitive verb, kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung, cannot change into a passive voice. Nah, jadi kalimat aktif yang mengandung kata kerja tidak memerlukan objek langsung seperti sit, cry, arrive, lie tidak bisa dirubah ke bentuk kalimat pasif. Ingat. Next, why do we use passive voice? Nah, mengapa kita menggunakan kalimat pasif? Karena we don't want to talk about who did the action. Terkadang kita tidak ingin mengungkapkan siapa yang melakukan tindakan tersebut. Examples, kalimat aktifnya, we eat cake. Kita makan kue. Kalimat pasifnya, cake was eaten. Kuenya telah termakan. Oke. Second, the object is more important or interesting than the subject. Nah, objeknya lebih penting dan lebih menarik daripada subjeknya. Examples, beautiful paintings have been displayed. Lukisan cantik telah ditampilkan.
Oke, jadi entah siapa yang menampilkan, entah siapa yang melukis, kita tidak peduli karena yang lebih menarik itu adalah lukisannya. Then, we don't know who did the action. Terkadang kita juga tidak mengetahui siapa yang melakukan tindakan tersebut. Examples. Her phone was stolen. Teleponnya telah dicuri. Nah, entah siapa yang mencuri, kita tidak tahu. Oke? Jadi, seperti itu mengapa kita menggunakan kalimat pasif. The formula of passive voice. Struktur kalimat passive voice yaitu kalimat pasif ada banyak ya. Seperti misalnya simple present, simple past tense, itu semua bisa dirubah ke bentuk kalimat pasif. Nah, jadi mari kita lihat contoh-contoh berikutnya. Nah, kalimat pasif dalam simple present strukturnya itu yaitu subject diikuti to be. Karena dia simple present, to be-nya jelas harus am atau is atau are ya. Terus di sini poin terpentingnya yaitu dia memakai verb 3 atau past participant, yaitu bentuk kata kerja lampau. Terus diikuti by dan object. Nah, untuk by dan objectnya ini opsional ya, boleh diisi, boleh enggak. Examples. Active. My mom buy a bag. Nah, kalimat pasifnya a bag is bought by my mom. Oke, seperti itu. Berikutnya, we clean the class. Terus, pasifnya the class is cleaned by us. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi, kalau misalnya subjek di kalimat aktifnya ini we, posisinya karena di depan dia memakai we. Tapi kalau dia dirubah ke kalimat pasif karena dia posisinya di belakang, jadi harus dirubah ke bentuk as. Jadi ingat ya, kalian pelajari juga kata ganti orang. Orang pertama, orang ketiga, dan lain sebagainya. Second, simple past tense. Oke, passive voice dalam simple past tense. Struktur kalimatnya yaitu subject diikuti to be. Nah, to be untuk simple past tense, ingat was or were. Terus diikuti verb 3 by an object. Examples. Active. I made a cake yesterday. Saya membuat kue kemarin. Kalimat pasifnya a cake was made by me yesterday. Oke, ini dia lagi contohnya. Karena dia yang membuatnya itu I, jadi dia berubah posisinya ke belakang menjadi me. Ingat, kata ganti orangnya juga harus kalian perhatikan. Oke, berikutnya simple future tense. Penggunaan passive voice dalam kalimat simple future tense. Struktur kalimatnya yaitu subject diikuti shall or will, terus be, terus verb 3, and then by an object. Examples. Active. I will bring an umbrella. Saya akan membawa sebuah payung. Kalimat pasifnya an umbrella will be brought by me. Nah, payungnya akan dibawa oleh saya. Berikutnya dalam present perfect. Struktur kalimatnya yaitu subject diikuti have or has, tergantung subjeknya ya. Oke, terus diikuti been, verb 3 by an object. Nah, examples. Active. My mom have bought a bag. Ibu saya membeli tas. Kalimat pasifnya a bag has been bought by my mom. Sebuah tas telah dibeli oleh ibu saya. Nah, ingat ya, seperti tadi yang saya bilang dalam kalimat bahasa Indonesia, kata kerjanya itu ditambah awalan di untuk mengubah bentuk kalimat aktif ke pasifnya. Oke, jadi semua grammar itu bisa dirubah ke bentuk passive voice.
Cuma tadi saya hanya menjelaskan 4 saja yang pada umumnya sering terjadi. Nah jadi itu dia sedikit penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa mengerti tentang materi yang sudah saya bahas tadi. Oke, thank you for watching. Jangan lupa support kalian buat kasih like, subscribe, terus bisa di komen juga di kolom komentar di bawah. Terus jangan lupa share ke sosial media kalian. See you on the next video ya.